Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fungi kelas 10 MIPA 1 beranggotakan Diska Handayani, Mazeto Faik Akilah, Wahab Warih, dan Yuda Putra Tiara ingin mempresentasikan tentang struktur sel fungi. Di sini saya Yuda Putra Tiara mewakili kelompok sel fungi akan mempresentasikannya. Sebelum saya mempresentasikan tentang struktur sel fungi, saya akan menjelaskan tentang karakteristik fungi. Nah, fungi ini merupakan jenis sel eukariotik. Mengapa? Karena fungi ini memiliki membran sel. Lalu, fungi ini berjenis multiseluler dan uniseluler. Maksudnya, karena fungi memiliki banyak sekali spesies, sehingga di antara spesies tersebut ada yang memiliki banyak sel atau multiseluler dan juga ada yang bersel tunggal atau uniseluler. Nah, pada fungi yang multiseluler atau bersel banyak terdapat suatu organ spesial yang disebut hifa. Nah, hifa adalah struktur fungi yang berbentuk seperti tabung yang terbentuk dari pertumbuhan spora. Nah, selain itu, fungi ini tidak memiliki klorofil sehingga tidak terjadi fotosintesis di dalamnya. Lalu, dari mana fungi mendapatkan makanan? Nah, fungi mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain. Nah, karena fungi mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lain, maka fungi ini bersifat heterotrof karena melakukan pencernaan makanan di luar tubuh. Nah, fungi ini hidup di tempat yang lembab dan kurang cahaya. Serta fungi ini dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang utama, struktur sel jamur atau sel fungi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Langsung saja, yang berbentuk seperti tanduk paling atas berwarna hitam itu disebut glikoprotein. Nah, glikoprotein ini berfungsi sebagai membantu mempertahankan bentuk sel, juga berperan dalam transportasi ke dan dari sel, juga berkontribusi pada perlindungan sel terhadap agen asing. Nah, pada gambar yang berwarna agak keungu-unguan seperti bulu-bulu tersebut, itu disebut glukan. Nah, glukan ini adalah polisakarida yang sangat besar yang terdiri dari pengikatan banyak molekul glukosa. Di antara glukosa tersebut adalah glikogen, selulosa, atau pati. Nah, glukan inilah yang mewakili antara 50-60% berat kering dinding sel. Lalu ada garis kuning, garis lurus yang berwarna kuning. Itu disebut kitin. Nah, kitin ini bersifat tidak larut dalam air, tetapi dalam asam pekat seperti fluoroalkohol memiliki reaktivitas rendah dan memiliki berat molekul yang tinggi. Kitin ini merupakan struktur utama di dinding sel. Lalu yang paling bawah yang berwarna abu-abu yang ada gambar bulat dan seperti garis itu adalah membran sel fungi. Nah, membran sel fungi ini berfungsi melindungi sel dan komponennya terhadap agen eksternal atau agen asing. Juga sebagai pengatur dalam proses transportasi menuju interior dan eksterior sel, mengizinkan pengenalan sel, juga sebagai penghalang semi permeabel yang mencegah lewatnya molekul yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel. Nah, sekian dari presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan informasi ataupun kesalahan dalam menggunakan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.